Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Yuk kita masak bareng-bareng teman-teman. Kita membuat camilan untuk keluarga di rumah. Teman ngopi ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Di sini saya siapkan 1 gelas air, 2 gelas tepung terigu, setengah gelas minyak sayur, dan 1 sendok teh garam. Bahannya simple banget teman-teman. Kemudian di sini saya siapkan baskom dan saya masukkan 1 gelas air. Kemudian saya masukkan garam dan minyak sayur setara 3 sendok makan ya teman-teman. Kemudian ini akan saya aduk-aduk supaya semua bahan tercampur merata. Kemudian saya masukkan tepung terigunya, 2 gelas tepung terigu, ini sudah saya masukkan semuanya. Kemudian terus diaduk-aduk menggunakan spatula supaya semua bahan tercampur merata. Simple banget teman-teman dan tidak ribet. Dan setelah semua tercampur merata, kemudian ini akan saya tambahkan lagi 1 gelas tepung terigunya ya teman-teman. Nanti akan saya masukkan secara bertahap. Nah, ini sudah tercampur merata. Kemudian saya masukkan tepung terigu yang 1 gelas, tapi saya masukinya secara bertahap sambil diaduk ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Caranya sangat simpel banget dan tidak ribet. Kemudian saya uleni menggunakan tangan. Terus saya uleni dan saya remas-remas sambil dimasukkan tepung terigunya sedikit demi sedikit sampai benar-benar menjadi adonan yang lembut, kalis, dan elastis dan tidak lengket di tangan, serta tidak ada tepung yang kering. Jadi simple banget ya teman-teman. Ini saya masukkan semuanya. Dan kemudian terus saya uleni kembali sampai benar-benar adonannya lembut dan benar-benar menjadi adonan yang kita inginkan ya teman-teman. Simple banget pokoknya. Terus diuleni. Kelihatan ya teman-teman, sudah tidak ada tepung yang kering di baskom dan adonannya sudah tidak lengket di tangan. Kemudian masih saya uleni di meja kerja saya supaya lebih elastis ya teman-teman dan lebih lembut karena adonannya tidak menggunakan ragi. Nah, kelihatan ya teman-teman, adonannya lembut banget. Kemudian ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Simple banget. Nah, seperti ini dipotong-potong sama rata. Setelah saya potong-potong sampai selesai, kemudian saya ambil sejumput tepung terigu. Supaya tidak lengket di tangan, saya ambil satu adonannya, kemudian saya cubit-cubit dan saya rounding. Nah, seperti ini ya teman-teman. Saya ambil lagi dengan tepung terigu supaya tidak lengket di tangan.
Nah, seperti ini teman-teman, dan dilakukan sampai semua selesai. Simple banget teman-teman. Dan ini sudah saya lakukan semuanya. Hasilnya dapat 6 potong ya teman-teman, agak besar. Kemudian saya letakkan adonannya di dalam baskom, ditata dengan rapi. Kemudian ini akan saya sirami dengan setengah gelas minyak sayur. Nih teman-teman, supaya adonannya terendam dengan minyak. Dan ini akan saya istirahatkan kurang lebih selama 30 menit. Dan saya tutup. Sambil menunggu 30 menit, di sini saya siapkan teflon. Saya masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah saya cincang kasar. 10 siung bawang merah dan 7 siung bawang putih. Kemudian diaduk-aduk, ditumis sampai bawangnya layu dan aroma dari bawangnya keluar. Dengan api kecil cenderung sedang. Terus diaduk-aduk pelan-pelan, dan ini sudah menguning ya teman-teman. Aroma dari bawangnya sudah keluar, dan saya pecahkan 3 butir telur utuh. Ini buat isiannya ya teman-teman. Untuk isiannya disesuaikan dengan masing-masing ya teman-teman. Boleh diisi dengan sosis, boleh diisi dengan keju, daging cincang, serta ayam ya teman-teman. Disesuaikan dengan selera masing-masing. Boleh diganti juga dengan sayuran. Jadi isiannya opsional ya teman-teman, disesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, ini sudah mulai mengering telurnya. Nah, seperti ini teman-teman. Tidak ribet isiannya, simple banget. Kemudian saya beri bumbu ya teman-teman. Bumbunya juga tidak ribet. Sejumput garam dan sejumput kaldu bubuk. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian ini saya aduk-aduk kembali supaya semua bumbu tercampur merata. Simple banget teman-teman, dan tidak ribet, benar-benar tidak ribet teman-teman. Simple pokoknya. Nah, seperti ini nih, bumbunya sudah tercampur merata. Kemudian saya tambahkan daun bawang yang sudah saya iris-iris. Kurang lebih 2 batang ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian saya matikan api kompor dan saya aduk-aduk ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Sudah selesai buat isiannya. Kemudian ini isiannya saya pindahkan ke dalam piring saji seperti ini. Simple kan teman-teman? Kemudian siap kita buat adonannya ya teman-teman. Ini saya buka tutupnya. Kelihatan adonannya terendam dengan minyak. Kemudian saya ambil satu adonan dan saya letakkan di meja kerja saya dan saya tekan-tekan seperti ini. Kemudian saya pipihkan sampai benar-benar tipis. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian saya lipat-lipat seperti ini teman-teman, supaya nanti hasilnya berlapis-lapis teman-teman. Kemudian saya gilas lagi.
Ini sudah saya gilas lagi sampai tipis. Videonya saya skip supaya tidak kepanjangan ya teman-teman. Dan saya olesi dengan minyak sayur tipis-tipis. Kemudian saya tutup lagi seperti ini. Dan saya gilas lagi ya teman-teman. Saya tekan-tekan aja seperti ini sampai rata. Nah, sudah selesai teman-teman. Jadi nanti hasilnya berlapis-lapis ya teman-teman dan crispy banget. Saya bentuk segi 4. Kemudian ini akan saya letakkan isiannya. Kurang lebih 1 sendok makan. Saya letakkan di bagian tengah. Untuk pembuatannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Saya iris dan saya tutup. Dan saya tutup lagi ya teman-teman. Sampai isiannya tidak kelihatan. Nah seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, cantik banget tuh teman-teman. Dan dilakukan sampai semua selesai. Dan ini sudah saya lakukan semua sampai selesai. Kemudian ini saya tata di atas loyang yang sudah saya olesi dengan minyak sayur tipis-tipis supaya nanti tidak lengket. Nah seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini akan saya olesi dengan kuning telur. Tipis-tipis aja ya teman-teman, jangan terlalu tebal. Supaya tidak langsung gosong. Nah seperti ini ya teman-teman, cukup. Setelah agak mengering, kemudian diolesi lagi ya teman-teman. Nah seperti ini, supaya hasilnya lebih cantik. Dan seperti biasanya pemanggang saya sudah saya nyalakan. Dan ini sudah panas, kemudian saya buka tutupnya. Dan saya panggang. Saya masukkan loyang pertama dan kemudian saya tutup dan dipanggang sampai matang kurang lebih 15 menit dengan api kecil cenderung sedang ya teman-teman supaya tidak langsung gosong. Dan setelah 15 menit ini dia teman-teman. Nah teman-teman, bagian atasnya masih belum kuning sempurna, akan saya panggang menggunakan air fryer bagian atasnya nih teman-teman. Cantik banget. Saya masukkan loyang kedua. Prosesnya juga sama. Dan setelah saya panggang menggunakan air fryer, ini dia teman-teman hasilnya. Taran-tan, teman-teman, cantik banget. Aromanya menggoda teman-teman nih. Simple banget teman-teman. Hanya modal tepung dan telur jadi camilan yang enak buat keluarga di rumah teman-teman. Ini dia teman-teman hasilnya. Saya akan mencoba mencicipinya, sudah tidak sabaran lagi. Nih teman-teman, masih panas. Tuh teman-teman, crispy banget. Dan berlapis-lapis teman-teman. Wow, panas banget teman-teman. Tuh teman-teman, mantap. Masih panas teman-teman. Tuh berlapis-lapis teman-teman dan crispy banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di luaran sana mahal loh teman-teman, jadi kita bisa membuat sendiri di rumah. Rasanya pas teman-teman, recommended banget. Wajib coba ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.